yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Yes. Ya, sebelum kita mulaikan ibadah kita saat ini, Kak Vini dan Kak Desi mau ingetin lagi sama adik-adik yang ada di rumah peraturan selama ibadah berlangsung. Yes. Yang pertama, menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya adik-adik. Yang kedua, tidak makan dan minum selama ibadah berlangsung. Yang ketiga, tidak menggunakan gadget untuk hal-hal yang tidak penting. Yang keempat, bersungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah. Oke, siap Kak Daisy, kita sudah sangat antusias untuk beribadah. Dan saat ini adik-adik kita akan masuk dalam doa. Mari berdoa, kita tutup mata, kita kunci tangan, mari berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan Yesus kami naikkan kepadamu. Kami sangat berterima kasih untuk hari yang baru, untuk kami semua beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami percayakan ibadah kami pada saat ini, ibadah Kids Church, biar terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan di saat ini. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekali lagi katakan. Dengar dia panggil nama saya.
menyembah Tuhan di saat ini. Kami siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Kami mau datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari sambil angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sambil angkat lagu ini dari awal. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Perkenalkan, saya Eza Dani Saputra dari GBI Raden Saleh. Saya ingin menceritakan dan saya ingin bersaksian tentang diri saya. Waktu itu saya sedang mengerjakan soal ulangan, dan setelah itu saya nggak bisa menjawab soalan itu, dan ternyata saya berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan, dan saya akhirnya mendapatkan jawaban yang terbaik dan nilai saya lumayan bagus. Terima kasih teman-teman. Sekian kesaksian saya hari ini. God bless you all. Shalom adik-adik semuanya. Perkenalkan, aku Kak Aurel dari GBI Basra City. Senangnya hari ini kakak bisa sharing firman Tuhan sama adik-adik, supaya adik-adik bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, mengerti firman Tuhan, dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, yuk sebelum kita mulai dengerin firman Tuhan, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami boleh berkumpul kembali melalui online untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang berkati hamba-Mu Kak Aurel ini yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga apa yang disampaikan supaya kami semua bisa mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan berkati ya Bapak untuk adik-adik kami ini ya Bapak, supaya kami bisa duduk tenang, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang bantu setiap kami, tuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, hari ini kita punya satu tema, yaitu aku kecil tapi bisa bersaksi. Yuk kita baca ya ayat firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Oke. Nah, kakak bacain ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mungkin kalian ada yang tanya nih, Kak, jadi saksi itu apa sih Kak? Bukannya itu ya kalau misalnya lagi ada yang berantem atau ada yang kecelakaan, ada saksi nggak? Ada saksi nggak? Ada yang lihat nggak? Atau mungkin Kak, itu kalau saksi kesaksian tuh bukannya yang biasanya kalau di sekolah minggu, yang hari minggu kakaknya ada tanya, siapa yang mau nyanyi di depan? Atau siapa yang mau cerita di depan? Gitu bukan Kak? Ya, itu salah satunya ya. Nah, tapi kakak mau kasih tahu nih, kesaksian tuh banyak hal ya. Apa yang kalian lakukan pun itu bisa jadi kesaksian apapun loh. Nah, misalnya contoh ya, kalian lagi ujian, lagi ulangan, terus yang lain pada nyontek, kalian enggak. Nah, terus kalian tapi bisa dapat nilai lebih bagus dibanding teman-teman kalian yang nyontek. Nah, itu salah satu contohnya hidup kalian jadi kesaksian. Kesaksian kalau kalian itu anak-anak yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan, bisa lebih baik dibanding mereka yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang berbuat dosa, yang mencontek, ya, yang nggak belajar segala macam. Nah, itu salah satu contoh kesaksian. Jadi, kesaksian itu adalah bagaimana hidup kita, apa yang kita lakukan itu bisa jadi contoh teladan buat orang-orang di sekitar kita. Gimana orang-orang tuh bisa lihat kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Jadi hidup kita tuh berbeda dari teman-teman kita. Nah, kakak mau kasih kalian mungkin ada yang tanya juga gitu ya. Kita baca tadi ya ayatnya. Tadi kan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi gimana caranya Kak supaya kita bisa jadi kesaksian, kita bisa jadi saksinya Tuhan Yesus? Gimana? Nah, kuncinya di ayat tadi nih. Kalau kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita berdoa sungguh-sungguh, kita minta, Tuhan, aku mau jadi saksinya Tuhan. Tuhan, tolong curahkan Roh Kudus-Mu ke atas aku supaya aku punya kuasa.
aku punya kuasa supaya aku bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, jadi kalau adik-adik yang pengen nih hidupnya nih jadi saksinya Tuhan, pengen nih ketika orang lain lihat hidup kalian, lihat apa yang kalian lakukan itu, oh ini tuh anak Tuhan Yesus, anak yang rajin ke gereja hidupnya seperti ini loh, gitu. Nah, kalian harus berdoa sungguh-sungguh minta Roh Kudus, Tuhan Yesus, tolong turun atas aku supaya aku punya kuasa, aku bisa sanggup menjadi saksinya Tuhan Yesus. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, kita hati yang rindu pengen dipakai sama Tuhan, Tuhan pasti dengar. Nah, berikutnya lagi ya. Di bacaan tadi, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, mungkin kalian ada yang tanya, hah kak, jadi saksi tuh mesti ke Yerusalem sana, ke Israel sana? Enggak ya adik-adik, ini kan firman Tuhan pada zaman dahulu memang diberitakan di daerah Israel. Tapi apa sih yang bisa kita tangkap untuk kehidupan kita sehari-hari? Nah, jadi intinya adalah kita bisa jadi saksi dimanapun kita berada, dari yang dari buat lingkungan terdekat kita maupun sampai yang jauh. Contohnya, kalian bisa jadi saksi Tuhan di keluarga kalian, ya itu kan lingkungan paling terdekat kalian nih yang setiap hari ada ketemu di rumah, ya. Yang kedua, buat teman-teman kalian, mungkin teman sekolah, bahkan teman gereja gitu yang kalian masih sering ketemu, gitu ya. Atau mungkin bisa jadi saksi buat orang-orang yang kita nggak kenal. Gimana caranya? Banyak hal ya, mungkin sekarang kalau adik-adik ada yang punya sosial media gitu ya, bahkan mungkin ada yang jadi YouTuber gitu ya. Nah, kalian bisa pakai tuh YouTube itu atau Instagram kalian buat jadi saksi Tuhan Yesus. Gimana caranya? Ya kalian perlihatkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi yang misalnya apa yang diposting-posting itu ya sesuai dengan firman Tuhan, atau mungkin ada juga yang posting mungkin firman Tuhan jadi kekuatan buat teman-teman kalian, orang-orang yang baca pas kalian gitu ya. Itu salah satu contohnya. Atau bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke orang yang benar-benar kita nggak tahu mungkin di belahan mana gitu ya. Ya kayak contohnya sosial media ini kan bisa diakses semua orang gitu ya. Nah, apa yang kalian posting itu, apa yang kalian upload di sana, itu bisa jadi saksi juga buat orang-orang yang kita pun nggak kenal gitu ya. Jadi saksi itu banyak hal gitu, nggak cuma nyanyi di depan waktu sekolah minggu aja gitu, tapi lewat kehidupan sehari-hari kita, gimana kita jalanin hidup kita, itu bisa jadi saksi buat orang-orang. Nah, kita mau cari contoh ya. Jadi contoh kan tadi kita judulnya aku kecil tapi bisa bersaksi. Nah, mungkin kalian merasa, aduh kak, aku mah cuma anak SD gitu. Teman aku juga dikit, orang-orangnya juga gini-gini gitu. Nah, kalian jangan nggak pede gitu ya. Kita sekecil apapun itu bisa jadi saksi loh, ya. Jadi bahkan kalian pun kadang bisa jadi saksi juga buat kakak-kakak sekolah minggu gitu ya. Jadi mungkin kalau kakak cerita gitu ya, misalnya kakak lagi sempet nih malas baca Alkitab gitu ya. Terus lihat, ada anak sekolah minggu kakak. Wah, dia rajin banget sambil nunggu ibadah sekolah minggu, dia baca firman Tuhan. Dari situ bisa jadi kesaksian, bisa jadi teladan, bahkan buat yang lebih tua dari kalian gitu ya. Bahkan bisa jadi teladan buat kakak sekolah minggu yang ngajarin kalian gitu. Jadi, kalian jangan pernah merasa, aku nih masih kecil, nggak bisa lah jadi saksi Tuhan, aku nggak bisa lah jadi teladan buat orang lain. Jadi nggak gitu ya. Nah, kita lihat yuk contoh yuk. Jadi kalau kalian lihat contoh di kitab, nanti kalian baca sendiri gitu ya, di kitab Raja-Raja gitu ya. Di Raja-Raja ada seorang raja namanya Yosia. Nah, dia ini menjadi raja umur 8 tahun. Jadi 8 tahun masih kecil apa udah besar? Masih kecil ya adik-adik. Ini mungkin kalau sekarang masih SD kelas 3. Tapi dia udah jadi raja. Nah, kalau kalian lihat film-film gitu ya, mungkin raja-rajanya udah mungkin umur 50 tahun ke atas gitu ya, udah tua, udah keriput, rambutnya udah putih, segala udah punya anak yang besar, udah punya cucu. Nah, ini dia 8 tahun udah jadi raja. Nah, terus kalau di situ dicatat dia itu hidupnya
berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dia menjalankan tugas dia sebagai raja, hidupnya berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi banyak kalau kalian baca nanti di kitab raja-raja tuh banyak banget ada raja-raja yang hidupnya jahat gitu ya. Nah, jadi kita lihat contoh Yosia ini, meskipun dia masih 8 tahun tapi dia bisa jadi saksi Tuhan. Dia bisa jadi teladan gitu buat orang-orang lain. Meskipun dia masih muda, dia bisa menjalankan pemerintahannya dia sebagai raja dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Nah, terus kita lihat contoh lagi, nggak cuma satu hal. Kita lihat contoh lagi ya, yang kedua di Samuel, oke? Kakak bacain sedikit ya, dari 1 Samuel 2. Nah, jadi Samuel ini tuh masih muda banget. Dia itu diserahkan ke Imam Eli. Ya, Imam Eli ini mungkin seperti kayak gembala gitu ya di suatu gereja. Nah, dia itu tinggal di gereja gitu ya, dia melayani di gereja. Dia ini masih sangat muda. Nih, kalau kalian baca di 1 Samuel 2 ayat 18, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak. Nah, dia masih anak-anak. Kalau anak-anak berarti ya seumuran kalian ini nih, adik-adik sekolah minggu. Dia masih kecil, masih anak-anak, tapi sudah menjadi pelayan Tuhan. Nah, jadi kalian misalnya nih ya, jangan misalnya tuh, aduh kak aku belum bisa pelayanan, aku masih kecil, aku masih nggak ngerti ini tuh. Nah, kalian bisa lihat Samuel ya. Samuel masih anak-anak tapi sudah menjadi pelayan Tuhan. Jadi mau sekecil apapun kalian, asal kita mau, kita bisa kok menjadi pelayan Tuhan, kita bisa kok jadi saksinya Tuhan. Nah, berikutnya lagi ya, kalau kalian baca di 1 Samuel 3, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, Imam Eli tadi gitu ya. Nah, jadi memang Samuel ini bukan orang yang udah dewasa gitu ketika dia menjadi pelayan Tuhan. Dia masih muda, masih anak-anak. Nah, bahkan dia pun bisa jadi saksi loh. Jadi kalau kalian tahu Imam Eli ini punya anak nih, punya 2 anak. 2 anak ini nggak melakukan hal yang baik, dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan gitu ya. Nah, sampai suatu saat Samuel Tuhan pakai buat kasih firman Tuhan gitu ke Imam Eli ini, kalau misalnya nanti anak-anaknya ini mau dihukum gitu karena mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi meskipun si Samuel ini masih kecil, tapi dia bisa dipakai sama Tuhan gitu ya. Hidup dia bisa menjadi kesaksian gitu. Nah, terus berikutnya lagi ya, kita masih ambil contoh lagi satu hal. Kalian pasti sering dengar cerita ini gitu ya, antara Daud dan Goliat. Nah, kalau kalian tahu, Daud itu kan punya kakak-kakak banyak ya. Kakak-kakaknya banyak. Nah, kakak-kakaknya ini ketika Goliat datang, pasukan Filistin ini mau berperang melawan bangsa Israel. Nah, kakak-kakaknya ini udah jadi istilahnya prajurit-prajuritnya gitu ya. Tapi ketika datang Goliat, mereka juga nggak berani karena Goliat itu tinggi besar. Tapi di situ Daud yang masih kecil, yang dulu kerjanya cuma hanya menjaga kawanan kambing domba gitu ya, bukan yang ikut-ikut berperang seperti kakak-kakaknya gitu. Jadi pasti kalau secara badan dia masih kecil, masih mungkin pendek, masih mungkin nggak berotot gitu. Kakak-kakaknya mungkin tinggi besar, kekar gitu ya, karena mereka udah jadi prajurit. Nah, tapi di situ Daud justru yang berani mengalahkan Goliat. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kalau Tuhan ini menyertai dia gitu. Jadi Daud meskipun masih muda, dia istilahnya dibanding kakak-kakaknya gitu mungkin nggak ada apa-apanya di dalam dunia peperangan gitu ya. Tapi dia bisa jadi saksi, dia bisa mengalahkan Goliat dengan penyertaan Tuhan. Nah, jadi banyak tadi ya contoh beberapa cerita di Alkitab tadi, kita bisa lihat kalau masih muda, masih kecil, tapi bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, kakak mau cerita satu hal lagi gitu ya. Jadi kan kakak punya anak gitu masih ya hampir 2 tahun. Nah, kita tiap pagi tuh ada doa pagi jam sekitar 5:30 pagi. Nah, kadang-kadang pasti kalau namanya 5:30 pagi tuh masih ngantuk. Nah, tapi anak kakak ini selalu dia tuh bangun pagi, jarang dia bangun lewat jam 6.
tuh kadang jam 5-an dia udah bangun. Nah, jam segituan tuh nanti dia panggil-panggil, Daddy, Mami, kayak bangunin kita gitu. Kayak bangunin kita. Nah, terus ketika kita udah bangun, kita mulai masuk, doanya online ya, masih pakai Zoom. Kita udah masuk Zoom-nya, nah posisinya kan karena habis tidur kan lampunya masih gelap gitu ya. Nah, pas kita udah nyalain Zoom-nya, dia langsung gini, lampu gitu. Jadi maksudnya, ayo dinyalain lampunya gitu. Terus dia langsung duduk manis, dia begini gitu. Posisi kayak siap berdoa gitu. Jadi maksudnya dari hal gitu ya, bahkan yang mungkin dia belum terlalu mengerti apa yang dia lakukan, tapi lewat hal kecil seperti itu dia bisa jadi saksi buat kita, buat yang misalnya kita yang lagi ngantuk-ngantuk, capek, ngelihat dia yang masih kecil bisa jadi contoh, bisa jadi teladan. Oh, kalau doa lampunya harus dinyalain gitu ya, biar di videonya kelihatan. Terus duduknya yang baik gitu kan, dalam sikap yang baik, itu bisa jadi saksi buat kakak gitu sebagai orang tuanya dia. Jadi kalian jangan pernah ngerasa aku masih muda, masih kecil, nggak bisa lah jadi contoh. Biasa kan yang jadi teladan kan orang-orang yang dewasa, orang-orang yang udah besar. Enggak ya adik-adik ya. Jadi dari cerita-cerita tadi, dari kesaksian kakak, kita bisa belajar kalau kita bisa jadi saksinya Tuhan. Nah, kakak mau tutup dengan satu ayat. Kakak buka di 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak bacain ya. Jangan seorang pun anggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, jadi di sini dibilang ya di Timotius, jangan sampai seorang pun anggap engkau rendah karena kau muda. Tapi kamu bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitarmu gitu ya. Dalam apa yang kamu lakukan, apa yang kamu katakan gitu ya, kehidupan sehari-hari kamu bisa jadi teladan. Oke? Ya, yuk mari kita bersatu dalam doa lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari ini. Kalau kami udah mendengarkan firman-Mu, kami percaya Bapa, walaupun kami masih kecil, tapi kami bisa jadi saksinya Tuhan. Hidup kami bisa jadi teladan buat orang-orang di sekitar kami. Tuhan, biarlah kami undang Roh Kudus-Mu untuk turun atas setiap kami, memberikan kuasa, supaya kami bisa sanggup untuk menjadi saksinya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Shalom adik-adik semua, kenalin nama aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat bingkai foto dari sedotan. Yuk ikutin. Pertama, siapkan lem, lalu sedotan, gunting, kertas karton bekas, dan juga kertas warna. Pertama, siapkan kertas karton bekas. Di sini aku pakai kertas karton bekas dari bekas bungkus makanan ya, dengan ukuran 20 x 20 cm. Di sini aku menyesuaikan dengan ukuran kertas warna yang aku punya. Nah, adik-adik bisa sesuaikan dengan ukuran kertas warna yang adik-adik punya ya. Setelah itu, lem permukaan atas kertas karton dan tempelkan dengan kertas warna. Setelah itu, siapkan sedotan dan tempelkan sedotan di atas permukaan kertas warna seperti yang ada di video ini. Setelah itu, tempelkan juga sedotan pada sisi atas dan bawah kertas warna. Yeay, bingkai fotonya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita hias ya adik-adik. Untuk menghiasnya, di sini aku membuat pola hati dari sedotan. Nah, adik-adik bisa bebas ya berkreasi di sini. Adik-adik bisa membuat pola bunga ataupun membuat pola-pola lainnya. Yeay, sudah jadi. Gampang banget kan adik-adik buatnya? Bahan-bahannya juga gampang loh. Yuk, sama-sama coba di rumah. See you and God bless you.